sekalian, Ustaz ceramah dibentak-bentak. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bidakwatihi wa istanna bisunnatihi fi yaumil liqa'i rabbih wa ba'du. Sama-sama kita hormati Bapak pengawas, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru yang saya doakan mudah-mudahan yang kalau ada yang sakit Allah sembuhkan penyakitnya. Amin. Kalau ada yang sempit rezekinya Allah lapangkan rezekinya. Amin. Kalau ada punya anak dikasih Allah anak yang soleh dan solehah. Kalau ada tukang kredit mau nagih lupa alamat rumahnya. Kalau mati insya Allah masuk surga. Ya Rabbal. Bapak Ibu apa kabar, sehat? Alhamdulillah. Allah itu baik gak? Kalau ada orang yang berkata, Ustaz saya punya suami baik kali, maka Allah jauh lebih baik. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah lagi yang ingin engkau dustakan. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mengawali ceramah ini saya ingin ajak semua yang hadir sama-sama kita kompak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salatu salamullah begini tebal dengan Al-Qawahid Al-Laduniyah Bi Husni Muhammadiyah As-Sirah An-Nabawiyah. Hafal deh. Nyanyi-nyanyi dia sampai dorong-dorong anaknya.
Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah lahirlah seorang Rasul yang terakhir dan mulia. Kenapa? Siapa namanya? Nabi Muhammad namanya. Maka Siti Aminah ibunya, bapaknya Abdullah nama bapaknya, Mekah kelahirannya. Terus setelah dewasa dia diangkat menjadi Rasul. Siapa yang angkat? Oleh Allah yang kuasa, pencipta alam semesta. Cocok? Mama sekarang beda nggak? Beda. Sambil ngayunkan anaknya ini, kejam-kejam kata-katamu, kan hancur loh. Makanya orang sekarang lebih kenal dengan artis daripada nabi. Saya pernah ditanya, Ustaz, kenapa Nabi Muhammad lahirnya di tahun gajah? Sebenarnya bisa menjawab, tapi aku bilang, coba tanya dulu mama kalian di rumah. Tanya. Gitu ditanya mama di rumah, marah-marah mama. Mak, kenapa Nabi Muhammad lahir di tahun gajah? Percuma ada Ustaz di situ, tanya mama. Mama nggak tahu. Ya udah tanya bapakmu aja, ditanya bapaknya, Pak, kenapa Nabi Muhammad lahir dari tahun gajah? Kata bapaknya, waktu itu pun bapak belum lahir. Jadi nggak tahu cerita. Tanya kakekmu aja, kakekmu udah tua. Tanya sama kakeknya, kenapa Nabi Muhammad lahir dari tahun gajah? Kata kakeknya, karena dulu lebih banyak gajah dari kambing. Padahal jelas, ayyul amil ladzi hawala fihi abrahatul asramu ghazwal Makkah wa hadaman Ka'bah. Karena pada hari itu pasukan Abraha dengan tentara bergajah ingin menyerang Makkah dan ingin menghancurkan Ka'bah. Faradallahu an dzalika bil ayatil bahiratil lati wasafahal Quran. Tapi Allah mencegahnya dengan tanda-tanda kebesarannya, dan kisah itu ada dalam Quran. Betul, Bu? Jadi Pak Ustaz, Nabi itu lahirnya di tahun gajah, ya. Bapaknya ganteng Ustaz, paling ganteng Pak. Nasabnya paling mulia. Saya hari ini ceramah, tapi bapakku gak ceramah kayak aku. Dulu nyanyi bapak, nyanyi gayo ya Pak. Pak Hasan Pak, satu kampung rupanya kami. Tadi mau ceramah cuma 30 menit. Tapi karena itu Bapak Hasan yang satu kampung, jadi 45 menit Pak. Ya, kalau saya misalnya ceramah, bapak saya bisa nyanyi gayo. Boleh nyanyi gayo? Gak apa-apa? Gak apa-apa? Betul nih? Umayang sita tayang made kata besilo se aku cecengan kayu salabatan. Udah Pak, itu aja ya. Jadi bapak saya mungkin dulu nyanyi. Kakek saya udah gak tahu apakah kakekku orang yang taat atau kakekku pernah maksiat. Aku gak tahu. Kakekku makin gak tahu. Nabi Allah jamin pak nasabnya dari Nabi Ibrahim, bahwa Allah jaga tidak ada maksiat, paling ganteng, paling cantik, paling baik, paling mulia. Itulah kakek Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya baca dalam kitab, nama kitabnya Fiqh Sirah An-Nabawiyah, ditulis oleh seorang ulama besar dari kota Damaskus. Beliau adalah Syekh Said Ramadan Al-Buti. Apa beliau katakan? Amma nasabuhu sallallahu alaihi wasallam bahwa Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib wa yuda'a Syaibat Al-Hamdi ibnu Hashim ibnu Abdul Manaf wasmu Al-Mughirah ibnu Qusay wa yusamma Zaidan ibnu Kilab ibnu Murrah ibnu Ka'ab ibnu Lu'ay ibnu Walid ibnu Fir ibnu Malik ibnu Nadir ibnu Kinanah ibnu Huzaimah ibnu Mudrikah ibnu Ilyas ibnu Mudar ibnu Rizal ibnu Ma'ad ibnu Adnan. Apa yang beliau katakan? Ternyata Nabi pernah menyebutkan nasabnya yang mulia sampai kepada Adnan. Kata Nabi lagi,
Innallaha astafa Kinanata min waladi Ismaila. Allah memilih Kinanah keturunan Ismail yang paling baik. Wa Quraisyan min Kinanata. Allah pilih Quraisy dari keturunan Kinanah yang paling mulia. Wa Hasiman min Quraisyin. Allah pilih Hasim dari keturunan Quraisy yang paling agung. Wastofani min Bani Hasim. Allah pilih aku yang terbaik dari kalangan Bani Hasim. Rupanya Bapak Ibu sekalian, Nabi itu diseleksi bapak, mama, kakek, moyang, diseleksi sampai ke bawah. Makanya kalau cerita sempurna, sempurnalah Nabi Sallallahu Alaihi. Ganteng yang tertanggung, bapaknya paling ganteng di Mekah, mamanya paling cantik di Madinah. Orang paling ganteng sama paling cantik nikah, anaknya jelek bukan? Hah? Bapaknya paling cantik, paling ganteng di Mekah, mamanya paling cantik di Mekah. Nikahlah orang ini, orang cantik nikah sama orang ganteng, anaknya ganteng jelek. Kalau kita ini tengok kan, ini pasang-pasangan ini. Ada yang hitam nikah sama yang putih, ada yang tinggi nikah sama yang pendek, ada yang mancung nikah sama yang pesek, Kayak kita lah modelnya Pak. Saya jujur, saya ini anak kelima dari 5 bersaudara. Bapakku kulitnya hitam, mamaku putih. Jadi kan berarti orang hitam nikah sama orang. Aku anak kelima. Lahir anak pertama hitam ikut bapak. Lahir anak kedua putih ikut mama. Lahir anak ketiga nggak hitam nggak putih, kan ikut siapa? Lahir anak keempat kadang hitam kadang putih. Di tempat berasi ikuti dia, pas di pasar hitam. Lahir anak kelima manis. Kenapa belum bilang salah? Kan tadi dibilang saya ini Ustaz India. Klik aja nanti di YouTube Ustaz Ramadan India, itu kamu semua bawah tuh. Boleh punya India? Gak apa-apa. Betul. Ya rejahami utani birbuluk ya mutan dunia min dilkoi kabina darka Jadi Bapak Ibu, kita tuh gak ada yang sempurna. Nabi bapaknya ganteng, mamanya cantik, lahirlah anaknya. Ternyata anak Iba penutup bagi para nabi dan rasul. Bukan sekedar penutup karena dia nabi terakhir, tapi semua kelengkapan nabi yang lain ada pada diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Saya menulis buku, nama bukunya menyelesaikan persoalan hidup melalui kisah-kisah dalam Quran. Saya lihat Pak, kisah-kisah para nabi luar biasa. Ada nabi yang paling ganteng, ada. Ini semuanya sebelum Nabi Muhammad nih. Ada yang paling ganteng, ada yang paling kuat, ada yang paling sabar. Itu nanti semuanya ada pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling ganteng Nabi apa? Nabi apa? Ibu-ibu saking gantengnya surah Nabi Yusuf itu kalau hamil baca surah supaya apa itu? Gak usah percaya itu. Aku korban. Asal ke masjid kecil-kecil bawa bapakku. Asal imam tuh baca surah Yusuf, aku kayak nyambung Pak. Padahal aku masih ikhram. Macam apa lu? Nanya Bapak, Pak. Kok macam apa lah Pak yang dibaca dari sama imam? Tapi aku nggak bisa membaca. Kata bapakku, nanti ada di rumah. Di sini malu kita jelaskan. Di rumah, tanya, Mak, kok bisa apa lah aku macam apa surah yang dibaca imam tadi? Kata bapakku menjawab, itu surah Yusuf. Nyambung mamaku, nak. Dulu waktu kau dalam kandungan, mama sama bapak ini tiap malam baca surah Yusuf supaya kau ganteng kayak Nabi Yusuf. Lumayan kan? Nabi Yusuf itu nabi paling ganteng Pak. Tapi puncak kegantengan paling luar biasa ada pada diri Nabi penutupnya. Itulah Muhammad Sallallahu Alaihi. Orang nengok muka Nabi Yusuf,
Sampai-sampai mengiris tangannya nggak terasa. Yuk, itu Nabi Yusuf lewat, dia megang pisau, megang buah, dikupasnya buah itu nggak sadar dia tangannya dia iris-iris karena gantengnya Yusuf. Betul nggak? Kata Aisyah, seandainya cewek-cewek di zaman Nabi Yusuf hidup di zaman sekarang yang dia iris tangannya karena gantengnya Yusuf, kalaulah dia lihat wajah suamiku dari dekat, jangankan dia iris, dadanya dia cucuk tidak terasa karena gantengnya Muhammad. Jadi kegantengan Nabi luar biasa. Disampaikan oleh ulama hadis, nama ulama ini Syihab bin Ahmad bin Muhammad bin Abu Bakar bin Abdul Malik bin Al-Qahtalani Al-Misri, lahir di Mesir tahun 851 Hijriah. Apa kata beliau? Iklam bi anna min tamamil imani bihi sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwa bagian dari sempurnanya iman kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam al-iman bi anna Allah ja'ala khuliqa badanihi syarifi ala wajhi, ketika kita beriman bahwa Allah menjadikan fisik Nabi Muhammad, wajahnya, dirinya yang ganteng dan indah itu la yadhhar qablahu wa la ba'dahu lahu, belum pernah ada seperti dia baik sebelum dan sesudahnya. Jadi Pak, survei membuktikan 5 negara hadir dalam dagang di Syam. Ternyata apa kata mereka? Kehadiran kami ini bukan hanya untuk membeli dagangan, tapi ingin melihat wajah sempurna seperti Muhammad. Orang Mesir datang ke sana. Orang Mesir datang ke sana. Bangkang. Teman-teman yang kuliah di Al-Azhar bilang 17 kali lebih cantik wanita Mesir daripada istrinya di rumah. Betul lah. Kalau gantengnya luar biasa, aku pernah bilang Ustaz ini ya. Rupanya pernah aku ceramah di sebelah kiri orang Mesir, di sebelah kanan orang Mesir. Gak mau mama yang mengkat. Yang orang Mesir itu aja. Nabi ini Bapak Ibu, semua yang paling tampan pun kumpul. Apa kata dia? Cuma untuk nengok wajah Muhammad. Jadi Nabi itu gak ada saingannya. Mau menceritakan fisik Nabi? Boleh? Boleh? Karena Nabi itu sebelum menceritakan fisiknya, Nabi itu kan sedih sebenarnya masa kecilnya. Beberapa bulan dalam kandungan, ayahnya meninggal dunia. 6 tahun dia dilahirkan, ibunya meninggal dunia. Seorang anak yang masih kecil, ujiannya luar biasa. Rindu ayah bunda tiada terkira, ia sabar menghadapinya. Sesekali dia bertanya dengan penuh kerinduan, wahai kakekku tercinta, di mana ayah bunda sekarang? Sambil memeluk dan menciumnya, sang kakek meneteskan air mata. Kemudian kakek berkata, ayah bundamu telah tiada. Kemudian kakek berkata, ayah bundamu telah di surga. Ini ada kakek jawabnya pertanyaan cucu. Orang tua ada bapaknya. Aku mana bapakku? Bingung kakeknya jawab. Mamaku kemarin mana? Kemarin kamu baru pergi, sekarang kok nggak ada. Bingung kakeknya jawab. Jadi Nabi itu sedih. Jadi anak yatim waktu kecil, dalam kandungan anak yatim, kecilnya yatim sedih nggak jadi anak yatim? Sedih. Makanya kata Nabi, aku dengan orang yang menyayangi anak yatim seperti ini di surga. Terakhir bapak-bapak, ibu-ibu baca hadis Nabi. Siapa yang mengelus kepala anak yatim, sebanyak rambutnya Allah angkat derajatnya. Terakhir anak yatim yang botak, nggak ada yang ngelus. Itu ditanya, siapa kalian anak yatim sini? Siapa? Angkat tangan 5 orang, 1 botak. Apa kata waktu? Oh yang botak botak. Tak ada rambut kau, nanti nggak dapat derajat. Nah, ini bahaya.
pribadi yang sempurna Pak. Di usia 15 tahun Nabi udah gagah Pak, macam bintang filmnya nih Pak. Usia 18 tahun Nabi yang gagah tadi sempurna kegantengannya. Semua bapak-bapak, ibu-ibu pagi-pagi sengaja keluar rumahnya hanya untuk melihat Nabi Muhammad lewat dari depan rumahnya. Itu keren itu. Asal apa-apa ibu nanya, Muhammad udah lewat dari luar. Belum Bu, yuk kita dulu nanti kelewatan pulang. Cuma untuk nengok muka Nabi. Itu keren. Nabi pernah pakai jubah berwarna putih bergaris hitam. Nabi jalan, angin kencang. Tapi ada tumpukan pasir. Nabi agak angkat kakinya Pak. Tertiup anginlah jubah Nabi. Nampaklah di atas mata kaki Nabi yang putih bersih sekali. Apa kata mereka? Ya Allah, Masya Allah, indah kali kaki Muhammad. Baru kakinya itu. Aku pernah juga begitu. Beri kantor mama. Ada pasir, sekarang ada pasir. Aku pakai jubah. Lewat depan mama tuh, angkat sendiri jubah. Beda lah, satu ditiup, satu diangkat. Ditiup angin kan sedikit aja, ngangkat jauh. Gitu angkat, yang nampak bukan cuma mata kaki, betis tuh kelihatan. Apa kata mama tuh? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabi itu sempurna. Jadi Pak Ustaz, usianya 18 tahun Nabi mulai berdagang. Usia Nabi 20 tahun Nabi mengalahkan semua pedagang yang semuanya itu untungnya tidak ada yang menandingi Nabi. Kenapa Ustaz? Karena orang Mekah dua. Satu, berdagang kurang disiplin. Yang kedua, kurang perhitungan. Ini Nabi, kita kalau mau contoh Nabi, disiplin. Ibu-ibu guru ini tantangannya sekarang berat, apalagi masa Covid, apalagi judulnya itu Merdeka Belajar. Jadi mau ibu-ibu guru yang merdeka, bukan muridnya belajar merdeka ya. Kenapa? Karena tantangannya disiplin. Tatap muka cuma 2 jam. Bu, habis itu murid udah nggak ada, ibu-ibu ngapain di sekolah? Bagus pulang. Ada kayak gitu? Ada. Berarti apa Ustaz? Contoh, Nabi itu disiplin sampai kepada puncaknya. Apa kata mereka? Muhammadlah orang yang sekali duduk habis dagangannya. Dibelinya dagangan ke Mekah, di Mekah habis dagangannya. Apa kata mereka? Muhammad pedagang yang tidak terkalahkan karena tingkat kedisiplinan yang tinggi. Jadi waktu itu Nabi dagang mantap jujur. Usia Nabi 25, semua orang ingin menikah dengan Nabi. Kenapa? Gantengnya luar biasa, sopannya luar biasa. Kalau Nabi lewat aja Bapak Ibu, orang yang muka Nabi itu 1 hari berdiri gak capek kakinya. Keren kan? Keren gak Bu? Gak usah baik-baik, gak terbayangkan ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga Khadijah wanita terkaya berjuluk Ratu Quraisy, bergelar At-Thahirah, wanita paling suci, bisa mencintai seorang Nabi Muhammad karena disiplin dan kegagahannya yang luar biasa. Sekarang kita cerita fisik Nabi dulu ya Pak ya. Karena nanti ada orang bilang Nabi Muhammad ganteng, gak ganteng Ustaz, kayak mana muka Nabi, kita nggak tahu. Saya baca dalam kitab 2. Pertama, Masailul Muhammadiyah. Ini kitabnya ditulis oleh Imam At-Tirmidzi berdasarkan riwayat. Yang kedua, nama kitabnya Wasailul Musuli ila Sama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kitab ditulis oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Diceritakan fisik Nabi, berdiri Nabi, pakaian Nabi, senyum Nabi, marah Nabi, suara Nabi diceritakan dalam kitabnya. Dari siapa Pak Ustaz biar dengar tentang fisik Nabi? Dari Anas bin Malik. Anas bin Malik ini Pak anak umur 10 tahun. Dulu Nabi waktu pergi dari Mekah ke Madinah hijrah, orang Madinah itu semangat menyambut Nabi.
terbit bulan purnama di antara kita. Kenapa? Saking senangnya langsung ada bapak-bapak datangi Nabi. Ya Rasulullah, aku punya tanah. Tanah itu sekarang aku kasih jadi milikmu. Ya Rasulullah, aku punya rumah 2 lantai. 1 lantai milikmu, 1 lantai untukku. Itu saking senangnya. Aku udah berapa kali ceramah Pangkalan Susu, Pulau Kampai, berada, gak ada yang bilang tanah itu milik Ustaz. Karena kita gak kayak Nabi ya. Nabi SAW ditawari, dikasih, tapi ada mama-mama tua, pakaiannya kumuh. Dia kemudian bilang begini, ya Rasulullah, aku tak punya tanah yang dikasih sama kau. Aku tak punya rumah, aku susah. Tapi aku punya anak umur 10 tahun. Kukasihlah anakku ini jadi milikmu ya Rasulullah. Biarlah dia jadi pembantumu seumur hidupmu. Anak ini namanya Anas bin Malik. Sehingga dia melayani Nabi selama 10 tahun. Maka salah satu periwayat paling banyak meriwayatkan hadis adalah Anas bin Malik, pelayan Rasulullah. Ini Anas bin Malik Bapak Ibu, hari-harinya melihat Nabi duduk, melihat Nabi makan, melihat Nabi minum, melihat Nabi senyum, melihat baju Nabi. Maka riwayat itu banyaknya datang dari Anas bin Malik. Apa kata beliau? Karena Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW badannya laisa bil qawilil baqin. Nabi itu tidak tinggi yang terlalu tinggi. Coba saya tanya, kalau nengok orang terlalu tinggi, indah enggak? Tidak baik. Kalau tinggi indah, kalau terlalu tinggi enggak. Nabi buat tinggi yang terlalu tinggi. Jadi Nabi pendek Ustaz. Wala bil qasiri, Nabi tidak pendek. Jadi Nabi itu gimana Ustaz? Senang-senang orang Arab. Tapi kalau Nabi duduk, berjalan, berdiri sama orang yang tinggi, Nabi tetap lebih tinggi dari dia. Jadi pernah dari sana datang orang tinggi kali Pak, dari sebelah kanan tinggi kali. Dari sana Nabi datang jalan kaki, sahabat nengok, ini tinggi kali kawan itu, berarti segini adalah Nabi Muhammad itu. Nengok ke sana, itu jumpa Nabi sama dia, Nabi lebih tinggi dari dia. Jadi Nabi itu Allah atur, siapapun orang tinggi yang menemui Nabi, Nabi tetap lebih tinggi dari dia. Keren gak? Keren gak? Kalau kita kan kalau pendek mutlak. Udah pakai hak tinggi itu sampai jatuh, tetap pendek nangkap. Nabi Allah atur. Kemudian Ustaz, kulit Nabi gimana? Apa hitam? Nabi itu wala bil abyadil amhaqi. Kulitnya putih, tapi tidak terlalu putih yang tidak ada merah sedikit pun. Ada orang pak putih, kan? Nabi nggak begitu. Jadi pausan Nabi itu agak kuning kulitnya. Wala bil adami. Nabi kulitnya nggak kuning. Orang Indonesia banyak kuning kan? Kuning apa namanya? Kuning masak. Sawo apa namanya? Sawo mateng, sawo kematangan, ya kan? Orang Indonesia. Tapi Nabi putih. Putihnya gimana Ustaz? Abyadun musarrabun. Putihnya bercahaya, putihnya berseri-seri. Orang kalau nengok muka Nabi lupa dengan masalah dalam hidupnya. Itu keren ya? Ada orang stres nengok masalah berat, tiba-tiba Nabi lewat, ditengoknya muka Nabi, lupa masalahnya. Aku nggak kebayang Pak. Orang nengok muka Nabi lupa masalahnya. Orang nengok muka kita tambah masalahnya. Betul Pak? Betul Pak? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam walam yakun bil mutahhami. Nabi itu gak gemuk. Walam bil mukaltami. Wajah Nabi gak bulat. Wa kana fi wajhihi tadwirun, tapi wajah Nabi agak bulat. Enggak lonjong, agak bulat. Kemudian ada ajal ainaini, bola mata Nabi yang hitam itu hitam sekali. Yang putih itu putih bersih sekali. Kata sahabat, kalau kami nengok muka Nabi, nengok mata Nabi, seakan kami sedang melihat kaca
karena pantulan dari mata Nabi nampak jelas wajah kami di matanya. Keren. Coba ibu-ibu tengok kanan kiri. Sini mata kau dulu, mata kau dulu. Apa mata kau dulu taruh tengok. Nggak nampak muka kita jelas. Orang katarak. Nabi itu indah. Ada al-asfari. Nabi itu punya bulu mata yang panjang. Orang bilang kalau panjang agak lentik gitu. Kemudian alis mata Nabi itu tebal. Kalau dari jauh seakan menyatu saking tebalnya. Tapi kalau dari dekat terukir dengan indah dan rapi. Pembeda di antara kedua alis yang sangat tipis pembedanya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jadilah kasyasi wal katidi, pertemuan tulang belulang Nabi kokoh sekali, maka Nabi itu paling kuat. Kalau sejarah dulu yang paling kuat namanya Nabi Musa alaihis. Nabi Musa itu mukul batunya pecah, kuat ya. Tapi kekuatan itu ada pada diri Nabi Muhammad. Nabi usianya sudah 55 tahun. Kalau guru berapa tahun usia? 60. Berarti sudah menjelang pensiun. 55 tahun kira-kira tenaga udah berapa? Penyakit sudah mulai datang. Nah, ya kan Bu? Nggak makan, asam lambung. Makan aja, asam urat. Ya kan Bu? Gitu dia makan, kadang nggak makan, kurang asam. Pokoknya semuanya udah banyak penyakit. Duduk terlalu lama, capek, mereng kanan, mereng kiri, ya Bu? Itu kalau udah 55 tahun. Tapi Nabi tidak. Usianya karena itu nggak ada capeknya. Sahabat bilang, berhentilah ya Rasulullah. Setika Umar bilang, berhenti dulu lah capek. Nabi nggak capek. Kenapa? Jadi dari kasyasi wal katidi, pertemuan tulang belulang Nabi kokoh sekali. Sasmal kafaini wal qadamaini. Telapak tangan Nabi, telapak kaki Nabi tebal, menunjukkan kegagahannya. Itu telapak kaki Nabi, telapak tangan Nabi tebal. Kata sahabat, kami pernah memegang kain sutra, lembut sekali. Tapi seketika Nabi lewat, kami sentuh telapak tangannya bersalaman. Ternyata lebih lembut telapak tangan Nabi dari kain sutra. Itu Nabi. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wala biljadil qatati wala bisabti. Rambut Nabi itu nggak keriting, nggak lurus. Apa namanya Bu? Nggak keriting, nggak lurus. Apa namanya? Tikar. Nah, terserah Ibu lah. Nanti nggak keriting, nggak lurus. Ya, Nabi itu rambutnya macam mana panjangnya Ustaz? Ada 3 riwayat. Pertama, rambut Nabi sampai di atas telinga. Berarti pendek. Jadi kita kalau pendek rambut kita ikut sunnah Nabi juga. Nabi segini rambutnya pernah. Rambut Nabi sampai di bawah daun telinga. Berarti agak panjang. Ini kalau murid kayak gini udah kena marah ini. Rambut Nabi yang ketiga sampai ke bahu. Tapi apa kata mereka? Rambut Nabi yang sampai ke bahu sekalipun gak pernah berantakan, tetap rapi terurai ke belakang. Bahkan Nabi baru bangun tidur, rambutnya gak berantakan. Bu, bangun tidur rambut mana? Nabi bangun tidur, rambutnya rapi. Tapi kata sahabat, Nabi tetap suka bawa sisir kemana-mana supaya tetap merapikan rambutnya. Itu Nabi. Makanya kalau orang bilang, Ustaz, aku rambutku panjang kali. Itu Nabi Ustaz. Nabi gak kayak wah ini tiup angin sikit kayak hantu. Segini muka tuh kenapa? Nabi gak rapi. Nabi punya keringat. Kita berkeringat gak? Nabi berkeringat, keringat Nabi lebih wangi dari minyak wangi. Nabi pernah golek karena suasana panas Pak. Alasnya daun kurma, pelepah kurma. Nabi golek di situ. Rupanya keringat Nabi bercucuran. Ketika keringat Nabi bercucuran, Nabi bangkit.
ada terkumpul-kumpul keringat Nabi. Ada bapak-bapak langsung diam dirinya berkurang, diam dirinya keringat Nabi. Nabi senang, kenapa kalian ambil keringatku? Kata mereka, demi Allah ya Rasulullah, lebih harum lagi keringatmu daripada minyak kasturi. Keren gak? Oh keren. Keringat Nabi wangi. Keringat kita ya, keringat Nabi wangi. Tapi kata sahabat, Nabi itu paling suka pakai minyak wangi. Nabi tak keluar rumah bawa suruh pakai minyak wangi. Itu Nabi. Nabi keringatnya wangi. Nabi paling suka pakai minyak wangi. Kita keringat gak wangi, malas pakai minyak wangi. Habis itu hari Jumat, pas wirid sama pas sholat Jumat masak jengkol. Ada nggak yang kayak gitu? Ada nggak? Ada. Belajar dari Nabi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam keringatnya wangi, tapi Nabi tetap suka pakai minyak. Apa lagi? Nabi itu iltafata ma'an. Nabi kalau menoleh kepalanya ke belakang, menoleh semua badannya. Ini sopan santunnya, Pak. Nabi itu kalau dipanggil orang, ya Muhammad atau ya Rasulullah, Nabi nengok begini, langsung ikut badannya melihat. Jadi Nabi itu nggak pernah nengok orang dari belakang. Wah, sini dulu, sini. Nggak pernah. Nabi itu langsung badannya berbalik. Itulah Nabi Sallallahu Alaihi. Kemudian Nabi itu suaranya indah, Pak. Nabi paling indah suaranya Nabi Daud. Tapi keindahan itu ada pada diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Nabi pernah jadi imam sholat malam. Sahabat-sahabat tidak ikut. Rasul ikut makmum ya. Ya. Berapa lama? 1 rakaat dibaca Nabi hampir 5 juz. Bu, 5 juz. Bu. Sahabat dibaca Nabi 5 juz. Seluruh aja pakai itu. Tenang. Kenapa? Indah kali suara Nabi. Kalau awak baca 5 juz di masjid, besok dipecat orang jadi imam. Sesat kok kata orang. Coba saya tanya ibu-ibu, kalau sholat tarawih imamnya lebih suka ibu bacaannya panjang apa pendek? Kenapa? Abu Jahal, Abu Lahab diam-diam datang ke belakang cuman untuk menguping bacaan Nabi yang indah itu. Jadi Bapak Ibu, Nabi punya suara indah, tapi suaranya digunakannya untuk dua. Pertama baca Quran, kedua banyak-banyak berzikir. Kita kan kalau udah cantik sedikit dah jadi penyanyi. Kan Bu? Kita kalau cantik sedikit jadi penyanyi. Kan Bu? Kalau undangan nggak dikasih mic, demam kan Bu? Nabi itu banyak mengaji. Ibu-ibu banyak-banyaklah baca Quran. Pak Ustaz, kami di sekolah udah capek ngajar. Iya, tapi kalau mau ikut sunnah Nabi di rumah baca Quran. Ini kadang-kadang yang payah baca Quran. Baca Quran sambil nonton TV. Itu iklan, lalu baca Quran. Bilang sama anak-anak, kok tengok iklan ya? Baca Quran. Ya, di belakang duduk. Udah 2 iklannya. Ya, sebelum iklan itu. Habis itu ngaji dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Udah iklannya habis, main filmnya. Subhanallahul azim. Kemudian yang kedua, Nabi itu suka berzikir la ilaha illallah. Ibu-ibu sering nggak zikir la ilaha illallah? Sering nggak? Ada orang nanya saya, Pak, kenapa Ustadz itu kalau ceramah yang sering disapanya ibu-ibu bukan bapak-bapak? Jadi itu tes. Pak, jangan Pak. Bu, beda nggak? Ulangi ya, Pak. Pak, Bu. Nah, itu bedanya. Jadi harus ditanya lagi. Jadi Nabi itu berzikir. Kalau Nabi
Orang sekarang kalau zikir main. Apalagi wirid, saya tengok itu kalau wirid itu. Abdul zikri la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kurang-kurang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada yang la ilaha illallah, la ilaha mana ustaz la ilaha illallah kan jadi sama Mama Khalid la ilaha besok aku bawa lagi ya ada gitu nggak? Ada yang zikir sambil melamun, ada awak kira kusuk tadi la ilaha illallah, la ilaha illallah lagi melamun deh la ilaha illallah rupanya di belakang nyiram air. Oh berarti ini lontong la ilaha illallah, la ilaha kakek rumput berarti kecil. Oh Pak, rupanya banyak orang berzikir tapi tidak sampai ke hatinya. Nabi itu zikir mulut sampai ke hati, makanya Nabi benar-benar memaknai semua yang dia baca. Udah 1 jam Pak. Saya tadi duduk di sebelah Pak Maria, pas mataku yang menjadi. Jadi aku tadi ceramah jam 10:15. Lanjut. Pokoknya 1 jam siap ceramah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rupanya Nabi itu selain bacaannya indah, akhlaknya sangat terpuji. Makanya kata Nabi, innama bu'ithu liutammima makarimal. Aku ini diutus menyempurnakan akhlak manusia. Apa akhlak Nabi? Pertama, ajwadun nasi sadran. Nabi itu manusia yang paling lapang hatinya. Coba saya tanya, kalau hati lapang enak gak? Enak gak? Ustaz, kami ini Ustaz, yang lain dapat kue, kami nggak dapat kue. Acara kayak ini hati lu lapang, enak gak? Lu pulang, hilang slow itu, tapi hati lapang, enak gak? Enak? Karena hati lapang. Ustaz, lauknya cuma ikan asin dibakar, tapi hati lapang, makannya nikmat gak? Rumah kami lantainya tanah Ustaz, tidur pakai alas tikar, tapi hati lapang, tidurnya nyenyak gak? Berapa banyak orang kaya Pak harus minum pil biar bisa tidur karena memang hatinya jarang lapang. Hatinya harus lapang. Kita berkawan-kawan sesama guru nikmat dia harus lapang. Kalau enggak bahaya. Nanti nengok guru yang lain makin kaya, awak biasa aja udah iri ada itu kan. Dari mana dapat duitnya? Kurasa lagi hebat. Gaji sama, tapi dia kok bentar-bentar udah beli emas. Sehat loh. Kalau nggak lapang hati, tetangga beli rumah, masalah nggak? Tetangga beli rumah, ibu demam. Tetangga beli tanah, ibu bau tanah. Tetangga beli kipas angin, kita masuk angin. Ya loh. Tetangga beli mobil baru, kita pun naik mobil tapi ambulan setruk. Coba saya tanya, ibu-ibu cantik, suaminya jelek, kalau hati nggak lapang, masalahnya. Makanya saya pernah lihat Pak, ibu tuh nggak pernah tengok sekali pun undangan sama bapak. Tanya Pak, bapak selalu undangan kenapa sama BKM Pak? Iya istriku kamu pajak. Kenapa? Karena katanya kalau dia suaminya ganteng, aku biasa aja. Oh berarti dibakar lapang hati. Kalau lapang hati enak. Oh suamiku kok jelek bu, ibu kan cantik. Apa ibu bilang? Buat apa tampang kalau makan hati? Lama-lama mati bunuh diri, biar jelek asal sayang sampai mati. Biar miskin tapi kaya hati, biar jelek asal sayang, biar miskin kaya hati. Jelek.
bukan cuma ibu, bapak di lapang hatinya. Berapa banyak orang yang dijumpai bapak di luar cantik-cantik, ya kan? Bapak ini cantik yang dijumpai di luar, yang di rumah merengut. Ada ditanya, Pak, bapak kan kaya, gak nikah lagi, Pak? Enggak. Tapi istri bapak merengut, Pak, gak apa-apa. Dia gak cantik, dia merengut, tapi dia yang menemani aku dari susah-susahnya. Aku sayang sama dia, aku akan setia padanya. Itu karena lapang hati bapak. Kalau gak lapang, bahaya. Tukaran WA, habis itu sayang-sayangan, habis itu ibu tahu, habis itu ibu nyanyi, nyender. Jangan pernah katakan bahwa cintamu hanyalah untukku, karena kini kau telah membaginya. Tak ada lagi yang bisa ku lakukan tanpaku, dan kini aku mengatakan apa yang ku rasa. Itu karena hati gak lapang, betul? Pak Ustaz, Nabi itu hatinya lapang, Ustaz. Lapang kali. Kenapa Pak Ustaz? Nabi meninggal istrinya, Pak. Istri Nabi itu gak sama kayak istri kita, Pak. Istri Nabi itu sempurna, paling cantik, paling kaya, paling baik. Khadijah gitu nikah sama Nabi. Apa kata Khadijah? Suamiku, hartaku memang paling banyak di pertama kali. Tapi karena kau sudah jadi suamiku, terserah kau mau kemana buat hartaku. Hebat dan hebat. Istri kita kadang, Pak, beli token listrik dia ditagihnya. Kau usah bohong, Pak. Aja mengganti uangnya, uang tahu. Itu uang gaji juga. Jangan cikal darurat. Istri Nabi itu Khadijah. Dia orang kaya, Pak. Baju cantiknya banyak, perhiasannya banyak. Tapi kalau Nabi keluar rumah, dakwah dan dagang, gak pernah dipakainya perhiasannya. Bajunya yang dipakai biasanya. Tapi itu tahu dia, suaminya mau pulang, berdandan dia cantik, bersolek dia indah, dipakainya perhiasannya, berwangi-wangian dia untuk menyambut suaminya Muhammad. Beda gak Pak sama istri kita, Pak? Coba ibu jujur, mana lebih cantik ibu undangan atau nyambut suami? Kalau mau undangan, bedak itu tepat 3 cm. Udah siap itu ada kayak satu kelapa itu kayak gini kan? Ada yang mukanya putih kena bedak tiba-tiba berubah jadi kuning, Pak. Terlalu lama diginikan dari biru kayak gitu tiap. Ada yang kayak gitu, kurang glowing itu tak pakai MS Glow. Ya loh. Oh, Pak Ustaz, jadi udah siap itu apa lagi? Barulah dia pergi undangan, orang nengok, cantik kali istri bapak tuh. Apa kata bapak tuh? Ini bukan gara-gara aku, karena undangan. Kalau nyambut di rumah, ya Allah. Bapak udah capek dari ladang. Di ladang kaki kepanasan, jalan licin kepleset, celana koyak. Jalan bapakku sambil nuntut celananya yang koyak, capek itu sampai rumah berharap istrinya udah siap masak, siap dandan. Rupanya dibuka pintu, istri yang nyambut pakai daster. Dasternya udah 3 hari gak ganti, ketiaknya basah. Ya kan lo? Lupa sikat gigi. Waalaikumsalam, Pak. Suaminya bilang lebih enak di ladang. Beda, Pak. Khadijah itu sempurna. Sekalipun nggak pernah merengut wajahnya. Bayangkan, selama nikah 25 tahun, sekalipun nggak pernah merengut wajahnya kepada Nabi. Sekalipun nggak pernah berbantah-bantahan dengan Nabi. Sekalipun nggak pernah merepet sama Nabi. Aisyah masih
mau Pak, Aisyah masih mau. Merepet cemburu dia. Kalau Khadijah sekalipun nggak pernah merepet, nggak ada nama istri kita itu kan Pak. Meninggallah Khadijah. Sedih nggak Nabi? Sedih nggak Nabi? Sedih Nabi. Tapi apa kata Nabi? Aku masih punya paman. Pamanku akan membantu dakwah. Dengar dia pamannya sakit, dia ke sana. Pamannya pun meninggal dunia. Sedih nggak Nabi? Nabi seakan tak punya siapa-siapa. Abu Bakar bilang, ya Rasulullah, dakwah hanya kau di Mekah. Kami menjaminmu. Kata Nabi, aku tidak mengorbankan kalian. Jadi biarlah aku dakwah ke Tauhid. Aku yakin orang Tauhid tidak sekeras dan sekasar orang Mekah. Pergilah Nabi ke Tauhid. Di Tauhid dilempari orang pakai batu. Dilempar Nabi di tangkis pakai tangan, luka tangannya. Dilempar kena lutut Nabi, terjatuh Nabi. Itu jatuh, dilempari mereka. Untung ada pembantu Nabi yang menghalangi Pak. Tapi nggak juga bisa melerai lemparan itu. Sampai pelipis mata Nabi terkena batu dengan kerasnya. Pecah pelipis matanya. Darah mengalir dengan derasnya. Ini juga berwarna putih berubah menjadi merah karena darah. Nabi nggak sanggup lagi mengangkat kakinya. Tapi Nabi masih sanggup berdoa. Apa kata Nabi? Rabbi, ilaika askur apa kuati. Hanya kepadamu kuadukan kelemahanku ya Allah. Itu Nabi doa. Langsung diutus Allah malaikat penjaga bukit dan penjaga gunung-gunung untuk mengazab orang Tauhid. Apa kata malaikat itu? Muhammad, kalau kau mau, kau iyakan saja. Angkat semua bukit-bukit ini. Kutimbun Tauhid rata dengan tanah. Karena dia sudah keterlaluan padamu. Apa kata Nabi? Allahumma hdi qaumin fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, aku enggak minta azab untuk kaumku. Aku mohon beri mereka petunjuk karena mereka belum tahu. Akhir dari doa Nabi Pak, sekarang yang 100% Islam cuma di Tauhid. Coba kalau kita kayak gitu, Nabi apa enggak artinya? Kalau kita lagi gitu, aku aja ragu. Dari ceramah kayak gini, mulai orang pakai botol aqua. Tiba-tiba datang malaikat kemari, malaikat penjaga gunung Sinabung. Jangan gunung Sinabung yang dekat Pak. Karena malaikat itu penjaga gunung Sinabung, malaikat itu berarti pakai bahasa tahu. Ya betul lah. Malaikat itu beradaptasi ya Pak. Didatanginya aku. Malaikat itu bilang, Ustaz, kuidah dari bentar kalak tindakan gue pakai botol aqua. Adik tipang lah kuangkat gunung Sinabung bentar kutakar. Artinya dari bawahnya. Ustaz, lihatlah dia ada yang melempar kepala Ustaz pakai botol aqua. Kalau Ustaz mau biar kuangkat gunung Sinabung lempar ke kepalanya. Apalah jawaban itu? Lempar aja. Itu ibu sujud. Masa sama Ustaz sujud? Ya kami Ustaz ya ikut Nabi lah. Hari kami bilang janganlah mereka, jangan cuma gunung Sinabung. Semua gunung cabut lempar mereka. Nabi itu ajwalun nasi sadran, manusia yang paling lapang hatinya. Hidup ini kalau udah lapang hatinya, dia orang nggak gampang marah. Kenapa? Hati lapang. Betul? Sedikit dikasih Allah nikmat, syukurnya tinggi karena hati lapang. Banyak dikasih musibah, sabarnya kuat karena hati lapang. Itu kuncinya. Ustaz, sifat Nabi yang kedua apa? Nabi itu adalah asdaqun nasi lahjatan, manusia yang paling jujur perkataannya. Rupanya Bapak Ibu sekarang udah payah orang jujur ya Pak. Ya Pak. Itu disumpah macam betul, tapi siap disumpah dia tersumpah rakyat, ya Pak. Ada orang yang ada kalau bercakap, cobalah tengok. Nabi Sulaiman pernah melihat dua burung bercerita. Rupanya burung ini sedang jatuh cinta. Apa kata burung yang satu? Wahai kekasihku, kalau kau mau nikah sama aku akan menghancurkan benteng pertahanan di depan. Kata Nabi Sulaiman, berkualau. Mana mungkin burung bisa menghancurkan benteng? Tapi itulah orang berdusta ketika cintanya berdoa. Coba saya tanya, ada nggak orang bohong karena istrinya yang menyuruh? Ada? Bang abang kan pejabat, bang ya Allah, kereta cuma punya abang itu
tetangga kita punya mobil Bang. Ya namanya aku nggak mau bohong, aku mau jujur Bang. Zaman sekarang jujur mati Bang. Akhirnya lama-lama dia bohong. Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak istri bohong sama suaminya? Ada bohong? Oke. Bapak-bapak pernah bohong nggak sama istri? Kok ibu yang jawab? Jamaah pun ada bohong sama Ustaz. Ustaz pun ada bohong sama jamaahnya. Ustaz ditelepon, Ustaz udah di mana? Ini aku di jalan, padahal masih di rumah. Bohong tak? Jamaah pun pernah koi Ustaz. Aku pernah Ustaz di toko itu. Telepon, Ustaz udah sampai mana Ustaz? Ini masih di rumah Pak, mau jalan lagi. Ustaz cepat sikit Ustaz. Ini jamaah udah kumpul, nanti bahaya. Aku tadi naik kereta, loncat kereta. Banyak berantem, cepat sampai ke lokasi, belum ada jemaah. Tanya Pak, Bapak bilang tadi jemaah udah banyak. Apa kata Bapak itu? Biar Ustaz cepat aja datang. Oh enggak. Untung di sini nggak ada bilang gitu. Ustaz nanti yang penting sekitar jam 9 atau setengah 9 nyampe udah tenang lah kami. Makanya kami seluruh Pak Mahyar naik bot. Kami naik mobil, rupanya laut sama darat sama sampai di sini. Jadi rupanya jujur, ibu-ibu, bapak-bapak ini guru itu pahlawan. Pahlawan tanpa tanda jasa itu guru, ya kan Dok? Orang bisa tahu huruf I, terbang topinya, A, besar perutnya, itu dari guru. Tapi anak-anak negeri ini sudah banyak kehilangan jati diri karena tak bisa menjaga ucapannya, suka bohong kemana-mana. Kenapa? Berarti ada masalah. Akhlak Nabi pas datang nasihat jaga. Yang ketiga, kamu siapa? Yang ketiga, wa'aliyah untuk alikatan. Nabi itu manusia yang paling lembut pelangainya. Orang kalau duduk sama Nabi betah kali, kata mereka seharian kami duduk sama Nabi gak ada capeknya betah. Kenapa? Karena Nabi lembut pelangainya. Coba saya tanya, ibu-ibu nih tantangannya besar. Yang diajarin anak-anak murid, latar belakangnya beda-beda. Ada orang tuanya berantem, pisah, anaknya ibu yang ngajar. Ada? Ada? Ada bapaknya mabuk, anaknya ibu yang ngajar. Ada bapaknya semen togel, anaknya ibu yang ngajar. Jumpa orang nanya togel, nanya mimpi. Oh mimpi apa semalam? Aku mimpi ular berarti 32. Oh mimpi apa? Aku mimpi orang gila 87. Ustaz kok hafal? Aku sebelum hafal Quran pas di tanah karus sempat hafal ere-ere. Anaknya ibu yang ngajarin. Betul. Ada yang pergi ke laut pulangnya 2 hari, anaknya ibu yang ngajarin. Ada yang dia bapak mamanya nggak open, tapi ibu yang open. Ini tantangannya berat. Kalau nggak ibu pelangainya lembut, selesai lah Pak. Makanya di sana sini ada guru mukulin muridnya. Kenapa? Nggak tahan emosi Pak murid. Tapi dengan contoh Nabi Muhammad, lembut pelangainya, melahirkan murid-murid terbaik. Abdullah bin Abbas Tuhan. Usianya sama Nabi berapa tahun? 10 tahun dia tinggal jumpa sama Nabi. Dia jadi Nabi cuma 3 tahun jadi profesor di Madinah. Bayangkan, profesor, ahli hadis, ahli tafsir, ahli fikih Abdullah bin Abbas cuma 3 tahun dia jadi Nabi. Kenapa Ustaz? Karena Nabi itu lembut pelangainya. Rupanya kalau lembut perangai enak pelajaran masuk sama murid, betul kan? Saya dulu Pak, waktu SMP paling palak aku sama matematika. Kenapa? Karena guru suka main pukul. OPR kemana dah? Kurang 1 Pak, tepat umur karena mati kau tengok aku besar. Iya, tapi di kuliah kami belajar fikih warisan. Fikih warisan kan pakai matematika hitungan. Gurunya keren, lembutnya bukan main, ngajarnya mantap. Akhirnya apa? Cuma dalam waktu tak sampai seminggu
kita kuasai semua rumus masalah warisan. Kenapa? Karena lembut perangai. Ibu-ibu bapak-bapak, jadilah guru seperti Nabi yang lembut perangainya dalam mendidik sesama. Betul? Yang terakhir, berarti ceramah dulu siapa? Yang terakhir, kan dulu? Sampai jam 2. Aku nggak tahu. Yang terakhir, Nabi itu wa akramuhum isyratan. Nabi itu manusia yang paling mulia pergaulannya. Maka Nabi selalu bilang, jadilah kalian seperti satu anggota tubuh. Kalau satu sakit, yang lain ikut merasakannya. Orang Islam itu gitu, pergaulan indah. Ada nggak orang hari ini gara-gara beda pandangan nggak cakap? Ada. Kalau duduk di perwiritan, duduk di majelis, duduk dia, tapi pulang nggak cakap. Ada. Ibu-ibu ini punya duduk-duduk ini rezeki beda-beda. Ada yang masih honor, ada yang sudah P3K ya, ada yang sudah duitnya banyak, ada yang duitnya kebanyakan, ada yang duitnya sedikit, ada duitnya kesikit, ada yang masing-masing. Tapi kalau pergaulannya mantap, saling memotivasi dan membantu, itu baru mantap. Ada orang sakit dijenguk, betul lah. Gitu jenguk orang sakit, kami tak ada lah. Datang yang satu, aku nggak bisa bawa apa-apa, cuman duit yang kukasih ini ada 15 juta. Ini saatnya. Yang satu bilang, aku cuma bawa buah bu, yang penting ibu sehat. Yang satu datang, aku nggak bawa buah bu, nggak bawa uang, tapi aku tiap hari jagain rumah ibu biar nggak kemana-mana. Yang satu bilang, aku nggak bisa jaga rumah ibu karena aku tiap malam kerja. Aku nggak bisa ngasih uang, aku belum gajian. Aku nggak bisa bawa buah karena aku nggak pernah makan buah. Tapi aku tetap berdoa supaya ibu sembuh dari penyakit. Mantap nggak kalau bersaudara gitu? Kadang-kadang enggak. Jumpa orang sakit, cari apa tahu? Asam lambung aku kumat, hati-hati loh. Tetangga semarang asam lambung meninggal loh. Ya, Nabi wa akramuhum isyratan, pergaulan yang mulia, saling tolong menolong kepada sesama, saling membantu, tidak menyakiti hati sesama. Itulah Bapak Ibu, lihat, jadilah orang yang disiplin seperti Nabi Sallallahu Alaihi. Yang kedua, jadilah manusia yang suka membaca Quran, suka berzikir seperti Nabi Sallallahu Alaihi. Yang ketiga, jadilah manusia yang lapang hati. Yang keempat, jujur perkataan. Yang kelima, lembut perangai. Yang keenam, mulia pergaulan. Mudah-mudahan kita semua akan mendapat syafaat Nabi di surga. Amin. Boleh saya akhiri pakai pantun, Pak? Ini aku tadi baca-baca ini. MC-nya pakai pantun. Datang Pak Mahir, pantunnya pun keren. Nah, terakhir aku pun harus pakai pantun untuknya, Pak. Bilang pikir-pikir apa ini. Boleh pakai pantun? Boleh. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Kalau ada kata-kataku yang salah, jangan lapor ke kantor polisi. Nanti aku penjara lagi. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan dalam celana. Kalau ada kata-kataku yang salah, jangan ceritakan kemana-mana, nanti fitnah namanya. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam parit. Kalau ada kata-kataku yang salah, jangan pula diungkit-ungkit. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di Pulau Bali. Walaupun banyak kata-kataku yang salah, tapi kita harus